Apa kabar jemaat Tuhan? Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saya tahu saudara rindu beribadah di gereja, rindu merayakan Paskah bersama-sama saudara seiman. Saya pun sama dengan saudara. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, apakah yang dirindukan Tuhan? Apakah Tuhan rindu dengan ibadah-ibadah kita? Kali ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Hakikat Ibadah. Mari sama-sama kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang Tuhan inginkan dari jemaat Tuhan bukan secara lahiriah beribadah, tetapi hakikat ibadah itu sendiri. Ternyata Tuhan tidak tertarik dengan rutinitas ibadah kita, tetapi tertarik dengan hakikat atau inti atau tujuan sebenarnya dari ibadah kita. Ada salah satu contoh, yaitu ini sejarah ya. Pada tahun 70 Masehi, Bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi, hingga tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, alias hancur lebur, hancur total. Padahal itu adalah satu-satunya tempat beribadah, atau kalau sekarang ini adalah gereja pada waktu itu. Mengapa demikian? Karena secara lahiriah bangsa Yahudi pada saat itu beribadah dengan setia kepada Allah, tetapi hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas kebiasaan. Hari-hari ini saudara dan saya secara lahiriah tidak bisa beribadah. Tetapi justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengerti hakikat dari ibadah itu sendiri. Karena itu saya akan membahas ya 2 hakikat ibadah yang utama. Yang pertama, ibadah merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan perayaan. Tidak ada ibadah di Taman Eden. Tidak ada pujian penyembahan di sana. Tidak ada doa, apalagi persembahan. Ya, tidak ada. Karena manusia dan Allah setiap hari bertemu, berjalan-jalan bersama, dan bercakap-cakap di taman itu. Hakikat atau tujuan ibadah yang sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu hanya fasilitas tambahan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah dalam ayat ini artinya adalah melayani dan menyembah secara pribadi. Kalau kita bandingkan dengan kisah Maria di dalam Lukas 10 ayat 42 dan ayat 39, ya, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Ya, Maria duduk
di bawah kaki Yesus dan terus mendengarkan Dia berbicara. Penyembahan ini di dalam bahasa aslinya diilustrasikan seperti seekor anjing yang duduk di dekat tuannya sambil menjilat-jilat tangan tuannya. Itulah sebenarnya arti penyembahan atau arti ibadah yang sebenarnya. Sedangkan kata yang sejati, ibadahmu yang sejati yang dimaksud di sini adalah yang layak, yang diterima. Jadi saya simpulkan hakikat ibadah itu adalah melayani dan menyembah Tuhan secara pribadi setiap hari. Karena Adam dan Hawa bertemu Tuhan setiap hari. Bukan melayani dan menyembah Tuhan bersama-sama setiap minggu. Ya, ini yang seringkali pengertian kita salah. Jika di gereja kita tidak bisa melayani dan menyembah Tuhan secara pribadi, maka ibadah kita itu tidak layak dan tidak diterima atau sama seperti tidak beribadah. Anehnya, kita tidak menyembah Tuhan hari ini, kita tidak membaca firman Tuhan hari ini, kita merasa baik-baik saja sepanjang hari, seperti tidak ada yang salah. Tetapi hari Sabtu atau Minggu tidak beribadah di gereja, kita merasa bersalah. Nah, ini sesuatu yang aneh. Jadi yang pertama, ibadah merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan perayaan. Yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hakikat ibadah yang kedua, ibadah merupakan hubungan harmonis dengan sesama, bukan perkumpulan. Hari Minggu pagi, saudara berjemur berdua dengan suami atau istri sambil mendengarkan renungan khotbah, itu adalah ibadah. Dibandingkan dengan berdua di mobil dalam perjalanan ke gereja sambil bertengkar karena saudara mau pelayanan dan istri atau suami Anda terlambat. Saya mau beritahu saudara, bagi Tuhan, hari itu saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara pergi ke gereja dalam keadaan berselisih dengan sesama, hari itu saudara tidak beribadah. Saudara pergi ke gereja dalam perjalanan hampir diserempet orang, kemudian saudara berbahasa roh, tapi roh jahat. Hari itu saudara sama seperti tidak beribadah. Coba sekarang Bapak Ibu hitung, berapa minggu Bapak Ibu sudah tidak beribadah sebelum ibadah di gereja ditiadakan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Ya, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pribadi kami yang mendengar firman ini, kami mulai sadar dan kami mau beribadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi ketika kami di rumah kami masing-masing setiap hari, kami bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa,
Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hadirmu di dalam hidup. La 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 la